Jadi butuh hidayah. Ya. Maka minta hidayah itu harus setiap saat. Ya. Minta saja hidayah. Hidayah untuk bisa sholat, dimudahkan saum, dimudahkan haji, dimudahkan sedekah, itu butuh hidayah. Yang kata para ahli sejarah, kalau ada telur dilempar mungkin matang di situ, daging dilempar itu bisa matang, saking panasnya pasir. Karena iman itu bisa dirasakan lezatnya bagi yang bisa merasa. Tapi yang tidak bisa merasakan, ya tadi, begitu keluar, saya di sini mendapatkan ketentraman jiwa. Tentram dari mana? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa memujinya atas karunia-karunia Allah, ya, atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan adalah nikmatul iman dan nikmatul Islam. Yang seandainya kita tidak punya nikmat kecuali hanya dua nikmat ini saja, itu sudah cukup, ya. Seandainya Allah tidak memberikan kita nikmat dunia, ya, Allah tidak berikan kita nikmat kesehatan, keleluasaan waktu, ya, tapi kita diberikan nikmat iman dan Islam, itu sudah cukup, ya. Karena hanya itulah yang akan kita bawa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya. Jangan sekali-kali, ya, kalian mati kecuali mati kita semua dalam keadaan Islam, ya. Jadi tidak ada kalimat wala tamutunna illa wa antum aghniya, ya, illa wa antum kada, ya. Jangan sekali-kali mati kecuali kalian mati dalam kondisi kaya, dalam kondisi punya jabatan, ya, dalam kondisi sehat, enggak ada, ya. Yang ada adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali mati kalian dalam keadaan Islam, ya. Karena nikmat ini tidak bisa ditukar dengan apapun, ya. Nikmat Islam, nikmat iman, hidayah itu tidak bisa ditukar dengan apapun. Seandainya antum bekerja keras siang dan malam mengumpulkan emas, mengumpulkan perak, mengumpulkan mutiara, berlian, ya, semua harta yang bernilai itu dikumpulkan untuk kemudian ditukarkan, ya, menjadi penebus, membeli keimanan, membeli keislaman, itu nggak bisa, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang mati dalam kondisi kufur, mati dalam kondisi kafir, berarti tidak mendapatkan apa? Nikmat iman dan Islam, matinya kafir, ya. Kemudian dia menyesal dengan kafirannya, karena itu orang yang kafir akan diadab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia ingin menebus, dia ingin membeli di yaumul qiyamah keimanan,
dia ingin menebus Islam supaya selamat dari neraka, dia ingin menebus itu. Allah mengatakan innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar. Sesungguhnya orang-orang yang kufur, yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada nabinya, wa matu wa hum kufar, kemudian mati di atas kekafiran, sampai mati dia kafir. Apa kata Allah? Fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Sekali-kali Allah tidak akan pernah menerima dari mereka seandainya mereka menebus keimanan itu dengan dhahaban, mil'ul ardi dhahaban, seandainya dia punya sepenuh bumi ini isinya emas seluruhnya, kemudian diberikan kepada Allah untuk menebus keimanan, membeli keimanan di yaumul qiyamah, Allah tidak akan pernah terima. Walau iftara bih. Jadi mahal sekali ya. Nilai keimanan itu adalah mahal sekali. Nilai Islam itu mahal sekali ya. Karena tidak setiap orang diberikan iman, tidak setiap orang diberikan hidayah Islam ya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan iman, memberikan Islam kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki ya, yang dikehendaki. Dan kita bersyukur kita termasuk orang-orang yang dikehendaki Allah bisa Islam, bahkan Islam kita dengan mudah. Antum sudah terlahir sebagai anak seorang muslim muslimah kan? Orang tua kita muslim, ayah kita muslim, ibu kita muslimah, itu nikmat ya. Sehingga antum terlahir itu tidak kesulitan karena antum lahir dalam kondisi menjadi anak seorang muslim muslimah, fitrahnya dijaga. Karena ada orang-orang yang untuk sampai pada tingkat menjadi seorang muslim dan muslimah butuh perjuangan yang lama. Terkadang hidayah itu sudah sangat dekat ya. Hidayah itu sudah sangat dekat sekali. Tapi kalau Allah tidak memberikannya, ya tidak menjadi seorang muslim, tidak menjadi seorang mukmin. Padahal sudah sangat dekat sekali hidayah itu. Siapa contohnya? Orang sudah sangat dekat sekali dengan hidayah, tapi enggak juga dapat hidayah. Siapa? Abu Lahab. Bukan. Siapa? Abu Talib. Kurang dekat apa Abu Talib dengan hidayah? Dia yang membela Nabi, ngerti. Secara batin dia mengakui bahwa yang dibawa Muhammad itu benar, yang dibawa keponakannya itu benar. Makanya dijaga, ditolong, dibantu. Tapi sampai akhir hayatnya hidayah tidak menyapa beliau, sehingga kematiannya di atas kekufuran. Kenapa? Ya karena memang hidayah itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih ya para hambanya untuk mendapatkan hidayah. Sehingga Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad ya, karena saking sedihnya Nabi kita Muhammad alaihissalam mendapatkan pamannya yang tercinta yang selama itu membela beliau ternyata juga tidak masuk Islam. Bahkan sampai detik-detik terakhir beliau akan mati pun Rasul masih menawarkan Islam, meminta pamannya mengucapkan syahadat, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku tolong ucapkan la ilaha illallah. Kalimah uhaju laka bi anda, satu kalimat yang kalau kamu ucapkan saya akan jadikan argumentasi di hadapan Allah bahwa kamu itu muslim, mukmin. Tapi tetap juga tidak mengucapkan itu. Nabi bersedih.
Maka Allah hibur dengan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah. Ya, sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah sekalipun kepada orang yang paling kamu cintai. Ya, mamanya sendiri. Ya. Mungkin orang yang paling dicintai itu anaknya sendiri. Gak bisa kita memberikan hidayah dalam arti mengganti, merubah hati dari buruk jadi baik, dari kufur jadi iman, itu gak bisa. Kita gak punya. Tidak ada manusia yang punya. Nabi pun gak punya. Nuh alaihissalam tidak bisa merubah hati anaknya Kanaan dari kufur menjadi beriman. Ya. Lut alaihissalam tidak bisa merubah hati istrinya. Kan nggak bisa kan? Kurang apa? Siapa yang bimbing? Nabi. Ya. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah akan memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Maka mahal, ya. Dan kita alhamdulillah termasuk orang-orang yang berada di situ, diberikan kehendak Allah. Kita dapat hidayah sejak kita kecil. Ya, kita dapat hidayah Islam, kita beriman. Sehingga kewajiban kita ikhwas sekalian adalah menjaga, ya, menjaga hidayah tersebut, memelihara hidayah tersebut. Ya. Kita sudah diberikan pohon dengan mudahnya. Ya. Pohon itu sudah tertanam. Ya. Antum nggak perlu lagi mencari pohon itu, bibitnya nggak usah dicari, nggak perlu antum nanam. Allah sudah tanamkan itu. Ya, kewajiban kita apa? Nyirami, ya, membuang penyakit-penyakitnya, ya. Entah itu belalang, entah itu rumput-rumput liar, itu yang dibuang. Ya. Sebab kalau hidayah itu tidak dirawat, ya, pohon iman itu tidak dirawat, pohon Islam itu tidak dirawat, ya, lama kelamaan pohon itu akan layu, mati. Kalau ada hama-hama kemudian tidak disemprot hama itu, tidak dibuang, ya habis. Ya, antum biarin pohon mangga itu ada apanya? Ada gulmanya, ada benalunya. Subur lagi benalunya. Mati itu pohon mangga. Ya, di saat benalunya dibiarkan terus ada di pohon mangga tersebut. Sama. Ya, keimanan itu harus dirawat, dijaga, disiram, ya, diberikan pupuk, diberikan suplemen, ya, supaya keimanan itu terus tumbuh, bertambah subur. Ya. Dan memang Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan pohon iman itu dengan pohon. Ya. Digambarkan dengan apa? Pohon. Allah menggambarkan kalimatan thayyibah, ya, kalimah thayyibah. Apa kalimah thayyibah itu? Apa itu kalimatun thayyibah? Daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Allah memberikan perumpamaan, permisalan satu kalimat thayyibah. Apa kalimat thayyibah itu? Kalimat la ilaha illallah, itu kalimat thayyibah. Itu kan iman, ya. Dipermisalkan dengan apa kalimat thayyibah? Kasyajaratin thayyibatin. Kalimat thayyibah itu layaknya pohon yang thayyibah juga, layaknya pohon yang baik. Kalimat yang baik itu kalimat la ilaha illallah. Perumpamaannya sama dengan pohon yang baik. Apa pohon yang baik di sini? Pohon apa ini yang disebut dengan pohon yang baik? Pohon pisang, pohon jati, pohon apa? Pohon kurma, ya, pohon kurma.
Kasyajarin thayyibah. Ya. Kenapa pohon kurma? Karena ternyata cara orang Arab menanam kurma itu unik. Jadi kalau mereka nanam biji kurma itu, begitu sudah mulai tunas, maka ditaruh batu, ya, di atasnya ditindih dengan batu-batu supaya tidak tumbuh ke atas, tapi kemana? Jadi supaya akarnya dulu yang panjang ke bawah. Jadi kasih batu, ya. Baru kalau kemudian sudah dianggap akarnya kokoh di bawah, baru dibuka itu batunya supaya tunasnya ke atas. Ya. Kasyajaratin thayyibah. Jadi kalimat thayyibah seperti syajarah thayyibah, seperti pohon kurma. Asluha thabitun, di mana akarnya itu menghujam ke bawah, kokoh ke bawah. Wa far'uha fis sama. Kemudian batangnya menjulang tinggi ke langit. Ya. Karena pohon ini disiram, dipupuk, dirawat, ya, disiangi rumput-rumputnya, dibuang hama-hamanya, ya. Tu'ti ukulaha kulla hinin biidni rabbiha. Ya. Kalau pohon itu baik karena dirawat, dipelihara, tentu akan membuahkan buah-buah yang baik. Setiap saat dia panen. Tu'ti ukulaha kulla hinin. Ya, setiap waktu dia menghasilkan buah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, bukan hanya kurma sebenarnya, pohon yang lain pun sama. Antum nanam padi, ya, antum biarin padi itu kemarau, antum juga enggak nyirami, enggak nyedot air dari irigasi, dibiarin. Atau hujan sudah dapat air, tapi antum biarkan rumput-rumputnya lebih tinggi daripada pohon padinya. Datang musim tikus, antum biarin, nggak pernah antum basmi tikus, nggak ada usaha misalnya beli racun, ya, atau bareng-bareng dengan kelompok taninya memburu tikus, nggak pernah antum, biarin aja, ya. Nanti juga kalau panen, ya. Nggak pernah antum bikin orang-orangan di tengah sawah itu untuk musir burung. Ya. Kira-kira panen nggak? Ya panen, walaupun mungkin cuma satu karung. Ya. Tapi kan dengan petakan sawah yang luas kok cuma dapat satu karung, kan artinya nggak panen. Ya. Sama keimanan itu kalau dirawat, dipelihara, akan membuahkan hasil. Ya. Hasilnya apa? Hasilnya amalan. Akan lahir dari keimanan itu amal saleh, salat. Akan lahir dari iman itu adalah saum. Akan lahir dari iman itu adalah akhlak yang baik. Akan lahir dari iman itu banyak sekali. Ya. Tapi di saat tidak pernah dirawat, tidak pernah disiram, ya mati, layu. Dan qadarullah, ya. La qadarullah, ya, semoga tidak terjadi. Bisa jadi bukan hanya layu, ya, mati keimanan itu, yang akhirnya tidak pernah mengenal Islam sama sekali. Itulah rahasia, ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala, ya, senantiasa meminta kita dalam setiap waktu mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Jangan mengatakan, kan saya sudah dari kecil Islam, kenapa harus ihdinas siratal mustaqim terus? Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Ya, bukankah Islam itu sudah lurus dan saya sudah muslim? Ya kan? Islam itu lurus enggak? Antum sudah Islam belum? Sudah kan, sudah di atas jalan yang lurus ini, kok ngapain masih? Ya Allah, tunjuki saya jalan yang lurus. Ya Allah, tunjuki saya jalan yang lurus. Ngapain? Ya. Karena dalam doa ihdinas siratal mustaqim itu ada paling tidak dua permintaan antum. Yang pertama adalah thalabus tsabat.
Antum sedang minta dikokohkan di jalan itu, sehingga terus saja antum di jalan itu dan tidak akan pernah berubah sampai antum meninggal. Ya. Kita minta supaya kita terus tetap di jalan itu sampai kita meninggal. Ya, benar sekarang di jalan yang lurus, tapi kita nggak tahu ke depan, lusa sebelum meninggal kita nggak tahu. Maka fungsi dari doa tadi adalah kita sedang meminta kepada Allah agar terus dikokohkan ya di atas jalan tersebut. Kemudian yang kedua, ya, kenapa kita masih minta ihdinas siratal mustaqim? Karena ada banyak hal yang kita juga perlu hidayah juga. Ya. Hidayah besarnya sudah kita dapat. Islam itu hidayah besarnya. Ya. Tapi ada cabang-cabang yang lain yang kita juga butuh hidayah. Sholat itu butuh hidayah. Untuk orang bisa sholat itu butuh hidayah. Untuk orang bisa saum Ramadan itu butuh hidayah. Untuk orang bisa haji butuh hidayah. Untuk orang bisa sedekah itu butuh hidayah. Butuh nggak? Butuh. Muslim KTP-nya juga Islam, rumahnya samping masjid, tapi nggak pernah kakinya sampai ke masjid. Padahal ke Gunung Semeru sudah sampai, ya, ke Gunung Merbabu tiap bulan mungkin dia naik. Tapi untuk sampai ke masjid yang hanya 5 meter, 2 meter, 3 meter nggak pernah sampai. Kenapa? Belum dapat hidayah untuk sholat. Benar nggak? Jadi butuh hidayah. Ya. Maka minta hidayah itu harus setiap saat. Ya. Minta saja hidayah. Hidayah untuk bisa sholat, dimudahkan saum, dimudahkan haji, dimudahkan sedekah, itu butuh hidayah. Banyak orang-orang yang secara harta berlebihan, ya, dia pernah juga berangkat haji, bukan karena tidak mampu, duitnya banyak, tapi belum dapat hidayah untuk berangkat haji. Ya. Tapi kan kuotanya panjang Ustaz. Mungkin dia, bagi orang yang punya duit mau berangkat sekarang pun bisa. Bisa nggak? Untuk kayak kita memang nunggu, ya, 20 tahun, ya. Bekasi berapa sekarang? 15 tahun, ya. 15 tahun itu kalau yang sudah daftar. Dan untuk sampai daftarnya aja masih lama, ya. Tapi orang yang punya duit nggak usah nunggu 15 tahun, 20 tahun, dia bisa beli, ya. Dia bisa beli visa langsung berangkat tuh bisa, dan dijual memang ada, ya. Kalau kita nggak sanggup, ya, karena sekali berangkat 200 juta, ya mungkin 100 juta, berangkat saat itu juga, nggak usah nunggu 20 tahun. Jadi masalahnya bukan pada membayar dan tidak membayar, tapi belum dapat hidayah. Ya. Berkorban tuh butuh hidayah, butuh tidak? Butuh, ya. Kalau tidak ada hidayah, tidak akan tergerak hati itu untuk menyembelih, ya, ngumpulin supaya nanti saya bisa nyembelih kambing, ngumpulin supaya saya nanti bisa nyembelih sapi. Itu butuh hidayah, ya. Dan banyak orang-orang yang punya cerita-cerita yang heroik dalam masalah ini. Secara ekonomi gak ada kemampuan ekonomi, tapi hidayahnya itu begitu besar yang mendorong dia untuk harus berangkat haji. Ngumpulin itu 500 perak, 500 perak, 500 perak. Ngumpulinnya juga bukan di bank, ya, di kandang kambing. Ya. Kalau di kampung kan kandang kambingnya pakai bambu tuh, dibolongin tuh bambunya, dibuat celengan, masukin ke situ tiap hari. Ya. Ternyata sampai usia 60 tahun, oh dapat itu, berangkat, ya, bisa ternyata. Banyak yang begitu, cerita begitu, banyak juga, ya, dapat hidayah, ya.
Maka hidayah itu perlu diminta. Maka Rasulullah SAW, ya, sebentar ya. Mengajarkan kita doa, Allahumma alhimni rusydi, ya, Allahumma alhimni, ya Allah ilhamkan kepada saya hidayah saya, ya. Wa qini syarra nafsi, ya Allah lindungi saya dari keburukan jiwa saya, karena kadang keburukan itu bukan dari orang lain, ya. Kadang keburukan itu bukan dari syaitan, jadi jangan apa-apa nyalain syaitan. Ya Ustaz, ini saya lagi dibisiki syaitan tadi Ustaz, maka saya salah. Enggak, tidak selamanya keburukan itu datang dari bisikan syaitan. Dari mana? Ya memang dari potensi jiwa kita sendiri. Jadi jangan selalu mengkambing hitamkan, ya. Setan yang antum juga nggak pernah lihat, bener nggak setannya lagi bisikin kamu saat itu? Ya. Tadi saya lihat setannya di samping kuping saya bisikin, ya, ngomong begini, saya ikuti. Ya, padahal nggak ada setan yang lagi bisikin, mungkin setannya lagi tidur, ya, kita nggak tahu. Setan tidur nggak? Tidur setan. Tidur berarti gak ada yang ganggu dong, ya. Bentar ya. Jadi terkadang keburukan itu apa? Ya, memang potensi jiwa, ya. Sehingga Yusuf alaihissalam, ya, setelah kisah digoda oleh perempuan Imra'atul Aziz, ya, dan Allah selamatkan Yusuf alaihissalam, ya, lalu sampai kemudian beliau di penjara, maka beliau mengatakan wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu, ya. Saya tidak mau mengatakan bahwa diri saya itu bebas, ya, karena sejatinya jiwa itu memang nyuruh keburukan. Inna nafsa la ammaratun bisu, jiwa itu memang nyuruh keburukan. Nggak ada jiwa itu nyuruh yang baik, ya, nggak ada. Jiwa itu nyuruh yang buruk. Sudah jiwa itu nyuruh yang buruk ditambah dorongan-dorongan eksternal itu, ya, setan bisikin pas dengan keinginan jiwa, sudah jadi, ya. Setan yang bisikin kebetulan apa? Pas sesuai dengan keinginan jiwa kita, sudah jadi, ya. Tapi di saat mungkin jiwanya kuat menolak, ya setan nggak bisa, ya, setan tidak bisa mengalahkan jiwa yang baik. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kembali kepada hidayah Islam dan iman, ya. Maka setelah Allah memberikan hidayah Islam dan iman itu, ya, kita harus menggalinya, ya. Digali sebenarnya Islam itu apa, iman itu apa, Islam itu di mana sisi kemuliaannya, keutamaan, digali, dicari, dipelajari supaya nambah semangat, ya. Jangan sampai orang merasa tidak mendapatkan apa-apa dalam Islam dan begitu dia pindah, ya, kan kemarin baru ramai pindahnya, ya, seorang ke agama Hindu atau Buddha ke Hindu, yang tadinya muslimah kemudian pindah, lalu mengatakan di sanalah saya mendapatkan ketenangan.
Kenapa muncul statement begitu? Karena dia nggak ngerti, tidak paham apa yang ada dalam Islam itu, dia nggak ngerti. Sehingga dianggaplah yang di sana itu sebagai ketenangan, sebagai kebahagiaan, sebagai sebuah kesempurnaan, padahal itu kebahagiaan, kesempurnaan dan ketenangan yang semu. Karena dia nggak ngerti Islam. Kalau orang tuh ngerti Islam, memahami dengan baik apa isinya, keutamanya apa, ya, maka dia akan mendapatkan lezatnya, manisnya Islam, meskipun dia diadab. Bilal itu kan merasakan nikmatnya Islam, nikmatnya iman. Bukan dalam kondisi nyaman kayak antum duduk di masjid begini pakai AC. Bukan. Ya. Dalam kondisi yang sangat panas, di siang hari bolong, ya, di bawah terik matahari, diseretlah Bilal dengan kondisi tidak berbaju. Yang kata para ahli sejarah, kalau ada telur dilempar mungkin matang di situ, daging dilempar itu bisa matang, saking panasnya pasir. Ya itu nggak usah nyoba ke sana, antum jalan siang hari jam 12 nggak usah pakai sendal di paving block itu, coba rasakan panasnya, ya, apalagi di padang pasir. Ya. Bukan hanya itu, ditaruh batu, ditindihkan di atas dadanya, dipaksa untuk kemudian keluar dari Islam, ya. Tapi sudah kadung Bilal itu merasakan nikmatnya Islam dan iman, ya. Sehingga tidak ada kata yang keluar kecuali Allah, 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 tidak ada itu kata yang lain kecuali itu, ya. Merasakan lezatnya iman, ya. Karena iman itu bisa dirasakan lezatnya bagi yang bisa merasa. Tapi yang tidak pernah merasakan, ya tadi begitu keluar, saya di sini mendapatkan ketentraman jiwa. Wah, tentram dari mana? Ya. Saya dulu di Islam nggak dapat apa-apa. Ya, karena memang anda nggak mencarinya. Ya, Anda tidak pernah mencarinya. Padahal banyak sekali di dalam Islam itu hal-hal yang kalau orang memang mencarinya, melakukannya, dia akan mendapatkan ketentraman, ketenangan, kebahagiaan yang hakiki. Ya. Maka perlu dicari, ya, digali, dan itu insya Allah akan menjadi tema kita pada kesempatan yang akan datang. Ya, kita lebih ingin mengenal fadlul Islam. Apa sih keutamaan Islam? Jangan sampai kita orang muslim nggak ngerti keutamaan agama kita itu apa. Apa yang saya dapatkan dari agama saya nggak ngerti. Akhirnya orang-orang yang seperti ini, ya, mudah dibeli, ya, mudah apa? Dibeli. Dia jual keimanannya hanya dengan 1 bungkus sarimi, 1 kilogram beras, ya, 1 liter minyak, ya. Karena nggak ngerti, tidak paham tentang betapa mahalnya Islam, hidayah iman itu nggak paham. Ya, itu insya Allah akan kita bahas, ya, menjadi pembahasan kita pada kesempatan yang akan datang. Ya, berarti saya itu di pekan berapa? 2 ya. Ya, ini karena bertukar jadwal saja sementara. Nanti kita kembali ke jadwal semula insya Allah di pekan kedua. Ya, kita akan. Antum sholat di sini ya? Ya, karena kita sholatnya di depan, jadi antum nunggu. Jadi karena pematerinya sholatnya di sono, nah, nggak ada ini, bukan nggak ada. Antum mungkin cepat iqomahnya sehingga cepat selesai, sementara sono belum, ya. Karena kita sholatnya bareng di sono, ternyata antum di sini. Taib, ya. Itu yang bisa disampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan muqaddimah ini menjadi motivasi kita, pendorong kita untuk tambah, ya, kita semangat dalam mencari hidayah, ya, meraih hidayah, ya, karena hidayah itu adalah sangat mahal. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semua santri Albina memupuk ilmu, iman dan takwa, menjunjung tinggi Quran dan Sunnah di atas paham salaful ummah.